Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Fathul Wahhab. Kita telah sampai kepada perkataan wa kuriha dan dimakruhkan mutasyammasun, air yang dipanaskan dengan sinar matahari itu dimakruhkan bisyurutihi dengan syarat-syaratnya al-ma'rufati yang telah diketahui. Yang pertama, ayyatasyammasa, air terkena sinar matahari itu fi ina'in muntabain, pada wadah yang dicetak ghairi naqdin, selain yang terbuat dari emas dan perak. Naket ini emas dan perak. Contohnya kahadidin, seperti besi. Jadi air musammas itu dihukumi makruh itu dengan beberapa syarat. Yang pertama adalah air musammas tadi menjadi makruh itu ketika air tadi berada pada wadah yang dicetak dengan cara dipukul, kahadidin seperti besi. Tetapi kalau wadahnya tadi itu terbuat dari emas dan perak, maka tidak ada kemakruhan sama sekali. Seperti juga air musammas yang berada pada kolam atau wadah yang terbuat dari tembikar atau yang lainnya, ini juga enggak ada kemakruhan sama sekali. Jadi ini adalah syarat yang pertama. Jadi syarat yang pertama adalah air tadi terkena sinar matahari pada wadah yang terbuat dari emas dan semisalnya. Kemudian syarat yang kedua adalah bikutrin harin, yaitu di negeri yang panas. Jadi air musammas menjadi makruh digunakan itu ketika air musammas tadi berada di negeri yang panas. Kal hijazi, seperti Hijaz. Tetapi kalau di negeri-negeri yang panasnya matahari tadi itu enggak terlalu panas atau sedang-sedang saja panasnya, maka tidak berlaku kemakruhan air musammas. Jadi syarat yang kedua adalah bikutrin harin, di negeri yang panas. Kemudian syarat yang ketiga adalah fi badanin, pada badan. Jadi kemakruhan air musammas itu khusus pada badan. Tetapi kalau air musammas tadi itu digunakan pada selain badan, misalnya digunakan mencuci atau yang lain-lainnya, pokok selain badan, maka itu tidak dimakruhkan. Jadi kemakruhan air musammas tadi itu ketika digunakan fil badani, pada badan. Walam yabrud, dan air musammas tadi itu tidak menjadi dingin. Jadi kalau air musammasnya tadi itu sudah menjadi dingin, maka hilanglah kemakruhan menggunakan air musammas. Sudah enggak dimakruhkan lagi. Nah, kenapa menggunakan air musammas itu dimakruhkan? Jawabannya khaufal barosi, karena khawatir penyakit baros, yaitu belang. Li'anna syamsa, karena sesungguhnya matahari bihiddatiha, dengan ketajaman panasnya, itu tafsilu, itu memisah apa matahari, minal ina, daripada wadah. Matahari tadi memisah daripada wadah zahumatan, karat, ta'lul ma'a, yang mana karat tadi naik ke permukaan air. Fa'idha laqatil badana, maka apabila zahumah atau karat tadi bertemu dengan badan,
bisukhunatiha dengan panasnya, maka khifa maka dikhawatirkan antakbido yaitu masuk atau menyusup apa zahumah tadi alaihi atas badan. Fatah bisu ad-dama sehingga zahumah tadi menahan ad-dama darah. Fayahsulu sehingga hasillah al-barasu penyakit belang. Jadi dimakruhkannya air musammas itu karena khawatir penyakit belang. Karena ketika panasnya sinar matahari itu mengenai air yang berada pada wadah yang terbuat dari besi misalnya, maka akan muncul ke permukaan air seperti karat zahumah. Nah, ketika karat tadi mengenai badan, maka menjadilah badan tadi penyakit belang. Nah, ini adalah alasannya kenapa menggunakan air musyammas tadi dimakruhkan. Fala yukrohu maka tidak dimakruhkan al-musakhkhanu air yang dipanaskan binari dengan api. Kama marro sebagaimana penjelasan marro yang telah lewat di depan. Kenapa? Lidhahabi zahumati biha karena hilangnya zahumah karat biha dengan sebab api. Wala mutasyammasun dan tidak dimakruhkan mutasyammasun air yang terkena panas matahari enggak dimakruhkan fi ghairi muntabain pada selain wadah kal khazfi seperti wadah yang terbuat dari tembikar wal hiyat dan wadah yang terbuat dari kolam. Jadi kalau air musammasnya tadi itu berada di wadah yang terbuat dari tembikar atau berada di dalam kolam, maka enggak ada kemakruhan sama sekali. Wala mutasyammasun dan air yang terkena panas matahari tadi itu enggak dimakruhkan bimuntabai naktin dengan wadah yang dicetak dengan nakat emas dan perak. Jadi kalau wadahnya tadi itu terbuat dari emas dan perak, maka tidak dimakruhkan. Kenapa? Li sofai jauharihi karena murninya bahan dasarnya nakat emas dan perak. Kemudian wala mutasyammasun dan tidak dimakruhkan mutasyammasun air yang terkena panas matahari itu enggak dimakruhkan biqutrin baridin di negeri yang dingin. Au mu'tadilin atau negeri yang mu'tadil, panasnya itu sedang-sedang. Jadi kalau air musammas tadi itu berada di negeri yang dingin atau negeri yang sedang-sedang panasnya, maka enggak ada kemakruhan bagi air musammas. Walastimaluhu dan tidak dimakruhkan air musammas tadi istimaluhu menggunakannya fi ghairi badanin pada selain badan. Yang dimakruhkan itu hanya pada badan. Kalau selain badan itu enggak dimakruhkan. Wala idza baruda dan air mutasyammas tadi enggak dimakruhkan idza baruda ketika air mutasyammas tadi sudah menjadi dingin. Kama sebagaimana keterangan sahahahu yang telah mensahihkan keterangan ini, sebagaimana pendapat yang telah mensahihkan pendapat ini An-Nawawi, Imam An-Nawawi ala atas annahu bahasanya Imam Nawawi itu ikhtaro beliau memilih min jihadid dalil dari segi dalil. Imam Nawawi memilih adama karahiyatil mutasyammas yaitu tidak dimakruhkannya air musyammas mutlaqan secara mutlak tanpa ada syarat. Jadi kalau menurut Imam Nawawi
Imam Nawawi ini beliau memilih pendapat bahasanya air musyammas itu tidak ada kemakruhan sama sekali, mutlakon secara mutlak. Kemudian kata beliau wa ta'biri bi mutasyammas, adapun ungkapanku, ibarahku dengan ungkapan mutasyammas itu aula, itu lebih utama min takbirihi, dari takbirnya Imam Nawawi bi musyammas, dengan takbir musyammas. Jadi kata Syekh Zakaria Al-Ansari, takbir beliau dengan ungkapan mutasyammas itu lebih utama daripada takbirnya Imam Nawawi, yang mana Imam Nawawi mengungkapkan dengan musyammas. Tapi di sini para ulama ada perbedaan pendapat antara menamakan dengan musyammas dan mutasyammas. Wa qauli, dan adapun ucapanku, bisyurutihi, dengan syarat-syaratnya. Tadi di atas disebutkan wa kuriha mutasyammasun bisyurutihi. Nah, perkataanku bisyurutihi ini adalah min ziyadati, ini adalah dari tambahanku. Berarti pada kitab asalnya yaitu Minhajut Thalibin itu enggak ada. Jadi ini adalah tambahan dari Syekh Zakaria Al-Ansari. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.